di-pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen. Hilton Jakarta di Ponorogo. Hari ini kita akan membuat kastengel. Kastengel itu yang kita tahu adalah kue kering yang biasa disajikan untuk perayaan seperti Lebaran dan Natal. Nah, hari ini saya akan memberikan bagaimana cara membuat kastengel yang enak tentunya, dan akan berbagi sedikit tips supaya kastengelnya makin lebih enak. Pertama-tama yang kita siapkan adalah 200 gram mentega tawar, lalu saya pakai 2 macam keju cheddar 250 gram, dan keju parmesan 250 gram, 2 butir telur, nanti satu kita pakai utuh, satu lagi kita pakai kuningnya aja, dan 500 gram tepung terigu. Langkah yang pertama kita lakukan adalah masukkan mentega tawar ke dalam mixer. Kalau ibu-ibu di rumah nggak punya mixer seperti ini, pakai mixer tangan pun boleh. Kalau nggak ada mixer tangan pun, itu bisa dibuat menggunakan garpu. Kita kocok sampai menteganya juga lembut ya. Selagi kita mengocok mentega, kita siapkan telur yang tadi kita siapkan di bahan-bahannya. Ada 2 butir telur, satu kita pakai utuh, satunya lagi kita pakai kuningnya aja. Lalu kita masukkan telur. Jangan lupa sekali-sekali dibersihkan pinggirannya supaya menteganya sama telurnya tercampur rata. Setelah mentega dan telurnya sudah tercampur rata, boleh kita masukkan kejunya. Tapi jangan lupa kecepatannya kita turunin dulu ya ibu-ibu ya. Kita pakai kecepatan rendah. Pertama kita masukkan keju cheddar, lalu keju parmesan. Tambahkan lagi kecepatannya jadi sedang. Kalau sudah tercampur rata, kita matikan. Masukkan tepung terigunya sedikit-sedikit biar sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk. Ini teknik pengadukannya, jangan ditekan. Ketika masukkan terigu, itu tekniknya jangan ditekan ya ibu-ibu ya. Kita menggunakan ujung jari aja supaya adonannya tidak menjadi terlalu keras, tidak menjadi matang, sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk. Ya, setelah adonannya siap dibentuk seperti ini, menjadi adonan yang sedikit kalis, tapi tidak seperti roti. Kita siapkan 2 lembar kertas minyak. Untuk mencetak kastengelsnya itu sendiri. Kita tumpuk menjadi 2. Lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kita pipihkan sampai ketebalannya kurang lebih setengah sentimeter. Setelah dicetak, kita susun adonannya di atas loyang. Ini loyangnya saya lapisi dengan silpat. Silpat itu silikon anti lengket. Jadi ketika ibu-ibu bakar, hasilnya nanti dia nggak akan nempel di dalam loyang gitu. Tapi kalau di rumah nggak ada, ibu bisa pakai kertas minyak ini, atau loyang yang ibu punya diolesi dengan
margarin atau mentega tawar. Setelah adonannya kita bentuk, lalu kita siapkan untuk olesannya. Di sini saya pakai hanya kuning telur aja. Saya pakai 2 butir. Dua butir kuning telur. Kita kocok. Langsung aja kita olesin di atas dari kastengels itu sendiri. Setelah dioleskan telur, lalu kita berikan hiasan keju cheddar parut di atasnya. Setelah kita bentuk dan kita taburkan dengan keju, kastengelsnya siap untuk kita panggang. Masukkan ke dalam oven yang sudah kita set 170 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah selama 20 menit. Oke, sekarang kita keluarkan. Kastengels yang tadi kita panggang. Halo Sase Lovers, saya Sandy dari Salmerio Baking Course Kelapa Gading. Hari ini kita akan membuat lidah kucing. Makanan yang satu ini merupakan kue kering favorit ya, yang disukai dari anak-anak sampai dewasa. Bagaimana cara membuatnya? Kita tengok yang selanjutnya. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kue ini adalah 250 cc putih telur, 250 gram gula pasir, 5 butir kuning telur, 250 gram terigu protein sedang, 125 gram butter atau margarin. Dan di sini kita memerlukan sedikit vanila sekitar 1 sendok teh, dan ada perenyah ya atau emulflex ini 1 sendok makan. Oke, yuk kita langsung buat cookies ini. Oke, pertama kita masukkan putih telurnya dulu. Ya, pastikan wadah untuk pengocokan putih telur bersih ya, tidak ada air dan tidak ada minyak. Putih telurnya kita kocok dulu setengah naik. Dengan kecepatan tinggi boleh. Ya, setelah dia berbusa, kita masukkan sedikit demi sedikit gulanya. Jadi gulanya tidak boleh dikocok sekaligus agar putih telurnya lebih cepat naik ya. Jadi kita kocok putih telurnya sampai dia kaku. Oke, nah sekarang putih telurnya sudah cukup mengembang. Akan kita masukkan kuning telur. Kita lihat dulu ya. Jadi putih telurnya itu harus dikocok sampai seperti ini ya, medium peak. Jangan terlalu kaku. Kalau terlalu kaku nanti lidah kucing kita kurang melebar, nanti kurang cantik bentuknya. Setelah ini kita masukkan kuning telurnya. Kuning telurnya 5 butir, langsung saja dimasukkan dan kita kocok kembali. Speednya sedang aja, jangan terlalu kencang, sampai dia tercampur rata. Oke, Sase Lovers, ini kuning telurnya sudah tercampur rata. Apabila Sase Lovers di rumah tidak memiliki mixer seperti ini, bisa menggunakan hand mixer biasa. Dan kepala mixer yang digunakan, menggunakan kepala mixer yang biasa digunakan untuk mengocok telur. Seperti ini ya, Sase Lovers. Selanjutnya kita akan masukkan terigu bergantian dengan margarin atau butter yang dicairkan. Nah, ini butternya mau saya cairkan dulu ya. Oke, Sase Lovers, selanjutnya kita akan memasukkan bahan bubuk yaitu terigu, vanila dan perenyah bergantian dengan margarin yang sudah kita cairkan. Oke, tekniknya Sase Lovers perhatikan seperti ini. Jadi jangan di mixer, tapi kita harus aduk perlahan ya. Boleh menggunakan spatula atau menggunakan whisk.
saya akan menggunakan spatula. Kita masukkan margarinnya atau butternya, margarin atau butter, Sachet Lovers boleh pilih salah satu atau mau dicampur juga boleh. Ya, kita aduk perlahan ya, aduknya di fold aja setengah rata, lalu kita masukkan terigunya. Ini saya campurkan dulu vanila dan perenyahnya. Ya, kita masukkan sambil diayak. Jadi mengayak terigu ini juga salah satu faktor agar adonan kita nggak cepat turun ya. Jadi memasukkan udara ke dalam adonan. Diaduk perlahan aja supaya adonannya nggak cepat cair. Oke, tadi margarin dimasukkan selagi dia masih hangat, tapi tidak mendidih ya. Jadi cara melumerkan margarin atau butter itu dilumerkan tidak boleh sampai mendidih. Asal dia lumer aja. Nah, adonan ini merupakan adonan original. Kalau Sachet Lovers mau memberikan aneka rasa di adonan ini boleh sekali ya. Misalkan Sachet Lovers mau membuat rasa green tea, Sachet Lovers boleh menambahkan green tea powder ke dalam adonan ini. Atau mau rasa pandan, taro, coklat, karamel ya boleh sekali. Oke, Sachet Lovers, adonan cookiesnya sudah ready. Sekarang kita akan cetak menggunakan loyang lidah kucing ya, khusus lidah kucing. Jadi kalau Sachet Lovers memiliki loyang lidah kucing seperti ini, bisa juga digunakan. Tapi terlebih dahulu poles dengan margarin putih atau mau margarin biasa boleh. Lalu taburi dengan tepung terigu ya, jangan lupa. Karena adonan lidah kucing ini menggunakan putih telur yang banyak. Jadi kalau kita tidak taburi dengan terigu, nanti cookiesnya lengket di loyang. Oke? Nah, atau kalau Sachet Lovers tidak memiliki loyang seperti ini, bisa juga menggunakan loyang biasa. Ya, nanti kita lihat cara pembuatannya ya. Nah, untuk loyang biasa boleh seperti ini, jadi dipoles dulu dengan margarin putih, lalu taburi dengan terigu, atau gunakan silpak seperti ini ya. Jangan menggunakan baking paper karena baking paper itu dari kertas, kan adonan ini sifatnya cair, nanti kertasnya bisa bergelombang, jadi lebih baik gunakan silpak. Kita menggunakan piping bag ya, supaya mudah. Boleh ditaruh dulu di dalam gelas tucker, baru kita isikan. Oke, kita lihat pembuatannya. Digunting agak besar, wrapping seperti ini saja. Nanti dia akan melebar sendiri ya, menyesuaikan dengan cetakannya. Nah, enaknya menggunakan cetakan lidah kucing seperti ini, dia ukurannya pasti sama rata. Kalau kita tidak menggunakan cetakan, hasilnya pasti ada yang besar kecil ya, bentuknya nanti nggak sama. Oke, yang ini sudah selesai. Sekarang kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan loyang biasa ya. Oke, di pipingnya nggak usah terlalu besar. Makanannya harus sama ya, supaya dia besarnya bisa sama. Oke, yang ini juga sudah selesai. Sekarang kita akan masukkan ke dalam oven. Lama pemanggangan 15-20 menit, temperaturnya 160 derajat. Satu lagi Sachet Lovers, kalau Sachet Lovers mau lidah kucingnya mengkilap bagian atasnya, boleh dikasih taburan icing sugar ya sebelum dipanggang. Sedikit aja. Oke, Sachet Lovers, ini hasil yang sudah kita buat tadi ya. Ini lidah kucing yang tidak menggunakan cetakan, dan yang ini menggunakan cetakan lidah kucing. Ya, mudah kan cara pembuatannya? Jangan lupa dicoba di rumah ya.
Halo Sasi Lover, saya Fatma Bahalwan dari Natural Cooking Club. Saya akan berbagi resep membuat nastar. Nastarnya nanti dibikin kinclong banget dan rasanya sangat enak. Bahannya ini dari campuran margarin dan butter, kemudian ada tepung terigu, lalu ada ini kuning telur. Nah, ini susu bubuk supaya nanti teksturnya lebih enak dan lembut ketika dimakan, dan tentu saja ada gula halus. Nah, jangan lupa karena nastar namanya, jadi kita siapkan selai nanas, bisa siap beli atau dibuat terlebih dahulu. Kita siapkan, kemudian kita buat bulat-bulat seperti ini supaya memudahkan kita bekerja nanti. Yuk kita buat. Yuk kita mulai membuat adonan kulit nastarnya ya. Ini campuran mentega dan margarin. Kemudian gula halus, ini gula halusnya ya. Kita kocok. Sebagaimana membuat kue kering pada umumnya, membuat adonan kulit nastar ini juga ngocoknya sebentar saja, jangan lama-lama, supaya bentuk nastarnya misalnya kita mau bulat, jadinya tetap bulat gitu, nggak jadi gepeng kayak koin. Ini setelah tercampur rata, kita masukkan telurnya. Kuning telurnya saja ya. Cukup begini saja. Lalu kita tambahkan susu bubuk dan tepung terigu. Susu bubuk dan tepung terigu. Kita aduk rata. Bisa menggunakan pastry blender atau pakai spatula seperti ini. Sasi Lover, kadang-kadang kita suka bingung ya kalau misalnya menggunakan full butter, dan butternya mudah sekali leleh karena memang butter melting point-nya sangat rendah. Nah, ini menghindari adonan menjadi cair dan susah dibentuk. Sebaiknya gunakan butter yang dingin, jadi simpan terlebih dahulu butternya di dalam kulkas. Pada saat dikocok tadi masih dalam keadaan dingin. Dengan demikian insya Allah nastar kita tetap bagus, tidak sampai meleleh gitu ya. Supaya nastar seragam ukurannya, saya biasa timbang, satu nastar timbangannya 8 gram saja sudah cukup. Sasi Lover nggak perlu bingung, kok kenapa sih banyak nastar yang ditata di toples tuh gampang banget gitu ya, karena memang seragam. Nah, standar seperti ini ya wajib dilakukan supaya semua nastar kita tuh ukurannya sama hari ini dan besok tetap sama. Nah, lalu kita pipihkan demikian, terus diisi dengan satu bulatan selai nanas ini biasanya beratnya 1-2 gram gitu. Pas di tengah, kita rapatkan lagi, pastikan dia rapat. Kenapa? Karena pada saat memanggang nanti kena panas, nanas di dalam tuh akan mendidih dan mengeluarkan jusnya. Nah, ini yang menyebabkan nanas suka retak atau nastarnya suka retak-retak gitu. Nah, makanya harus rapat. Demikian juga kalau pas dipanggang, misalnya ada jus selai nanasnya, nggak sampai berantakan keluar-luar. Ini susun di loyang.
Nah, ini sudah selesai, semua dibulatkan, kemudian kita panggang dulu supaya dia matang sebelum nanti akan dipoles untuk mendapatkan nastar yang mengkilap. Nah, ini nastar yang sudah matang dan boleh saja dalam keadaan panas atau dingin kita langsung poles dengan kuning telur. Poles seluruh permukaannya sampai merata supaya didapat hasil kilap yang merata juga dan bagus ya. Gunakan juga kuas yang berbulu halus untuk memudahkan kita bekerja. Untuk hasil paling bagus, digunakan kuning telur yang asli saja atau kuning telur yang dicampur dengan sedikit minyak goreng dan sedikit susu kental manis. Misalnya 2 butir kuning telur, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan susu kental manis, lalu kita aduk rata. Seperti ini. Gitu, langsung kita oleskan lagi. Dengan demikian proses matangnya sudah selesai sebetulnya nastar ini. Hanya kita memanggang ulang untuk mendapatkan tampilan golden brown gitu. Kuning keemasan. Nah, sebetulnya membuat kue kering seperti ini sama juga menghias kue itu membuat kita rileks ya. Jadi happy. Nah, sudah mengkilap semuanya, kita panggang sebentar di oven, kira-kira 5-10 menit. Nah, ini kita sudah siap nastarnya untuk dikemas di wadah-wadah cantik supaya nanti disajikan semakin menarik. Kita susun di sini. Menyusun kue kering di dalam toples itu juga perlu keterampilan sendiri ya, Sase Lover. Jangan lupa susun sebagus mungkin, jangan sampai hancur. Apakah lagi kalau suka terima pesanan, harus benar-benar teliti menyusunnya. Nah, nastar siap disajikan untuk keluarga dan orang-orang tercinta. Sampai jumpa di resep-resep lainnya. Kali ini kita akan membuat putih salju ala dapur Lindawati. Caranya juga mudah dan simpel, kita ikutin aja yuk. Oke, ini butter. Butter aku campur dengan gula halus. Sedikit aja. Ini kita kocoknya jangan lama-lama ya, kurang lebih 1 menit aja. Ya, kita tambahkan telur. Kenapa kita nggak boleh mengocoknya terlalu lama supaya hasil kue puringnya itu nggak melebar ya? Oke, ini cukup hingga tercampur rata aja, cukup. Tinggal kita masukkan yang lain-lainnya ya. Oke, seperti keju, susu. Oke, seperti ini. Ini kita campur tepung maizena dan tepung terigunya. Kita aduk aja. Ya, ini kita campur aja seperti ini, hingga tercampur rata.
dan kita masukkan tepung terigu serta maizena. Setelah tercampur seperti ini, tinggal kita cetak ya. Nah, untuk proses mencetak, untuk lebih mudahnya kita siapkan plastik seperti ini. Lalu kita siapkan tepung terigu, cetakan, dan rolling pin. Oke, kita ambil adonannya. Ini. Ya, kita tutup. Ini plastik ini mempermudah ya kita dalam proses mencetak putri saljunya. Cetakannya kita beri tepung terigu supaya tidak menempel. Kalau aku lebih suka yang tebel ya adonannya, tapi kembali ke selera sih ya. Aku mau buatnya seperti apa. Oke. Ini kita tinggal susun ya, kita panggang. Ini kita gunakan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Oke, kita tunggu hingga matang. Nah, ini sama ya seperti kalau aku untuk membuat semua kue kering, aku biasanya melakukan pemanggangan itu 2 kali pemanggangan. Tapi kamu juga harus pastikan oven itu sudah dipanaskan 10 menit sebelum kita masukin loyang. Jadi 10 menit pertama kita panasi dulu ovennya, lalu 25 menit pertama kita oven dengan suhu 180 derajat, kemudian kita kecilkan suhunya menjadi 150 derajat dan kita panggang lagi selama 25 menit. Oke, ini putri saljunya. Habis dikeluarkan oven langsung kita olesi dengan gulanya. Ini kita simpan dulu karena kita akan melakukan 2 kali penaburan gulanya ya. Nah, kan biasanya kalau pertama tuh dia biasanya nggak nempel. Ini, oke, setelah ditaburi semua, lalu kita ulangi untuk kedua kalinya. Ya, ini pergunakan mangkok aja biar dia tertutup semua seperti ini. Ya, pertama-tama kita siapkan toples, kita taburi dengan gulanya. Lalu kita susun ini yang sudah ditaburi seperti ini. Lalu kita akan taburi lagi sebelum kita beri lapisan selanjutnya. Oke, seperti ini. Baru kita akan beri lagi. Ya. Oke, selamat mencoba.